Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur untuk setiap hari yang kami lalui. Kami sadar semuanya karena anugerah Tuhan. Dan di hari yang indah ini, hari-Mu yang kudus ini, kami datang di hadirat-Mu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami ingin merendahkan hati kami, diri kami Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mengingatkan kami, menegur kami, mengubah kami, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, mohon bimbingan Tuhan, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya untuk memberitakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan baik. Ada yang datang dalam keadaan kurang baik hari ini, tapi tetap mau datang. Ada? Ya puji Tuhan juga kalau ada yang demikian ya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar satu tema firman Tuhan, brand new in Christ ya. Dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kita baca bersama-sama bagian ini ya. Brand new in Christ. Dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin kaum pria membaca ayat 5, kaum wanita ayat 6, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Kaum pria terlebih dahulu, Kolose pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan Dia dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu belakangan ini ya saya secara pribadi menerapkan satu pola dalam hidup saya ya, pola yang coba saya lakukan, yaitu kalau saya
membeli satu pakaian baru, baju atau celana gitu ya. Kalau saya beli gitu ya, saya akan menyisihkan satu baju atau celana yang lama. Kalau misalnya itu masih bagus, masih layak, saya akan kasih ke orang lain ya yang membutuhkan pakaian itu. Kalau memang itu keadaannya sudah ya nggak layak juga untuk dikasihkan orang lain, saya akan pakai untuk lap gitu. Karena kita kadang membutuhkan lap gitu juga dari bahan-bahan baju kita yang sudah tidak terpakai begitu ya. Atau ya kalau memang sudah tidak layak, untuk lap juga nggak layak, saya akan buang. Jadi kalau saya mencoba begitu ya, pola itu dalam untuk saya nggak bilang itu istri saya atau keluarga kami enggak, tapi itu untuk saya. Kalau saya beli baju baru atau celana baru, saya akan menyisihkan satu yang lama. Ya, tujuannya adalah sederhana gitu ya, supaya lemari pakaian saya cukup. Ya, supaya lemari pakaian cukup, jadi tidak harus tambah lemari karena saya nambah pakaian begitu ya. Karena banyak pakaian membutuhkan banyak space, saya dan istri berbagi satu lemari untuk berdua. Saya satu baris begitu ya. Jadi diusahakan satu lemari cukup untuk berdua. Ya bersyukurnya saya nggak terlalu banyak pakaian, istri saya juga nggak terlalu banyak pakaian. Jadi kami jarang juga membeli pakaian-pakaian baru dan saya cara mengaturnya demikian. Saya ingat ketika saya juga sebelum menikah, saya dengan adik saya itu punya, waktu saya di kos-kosan, kami punya lemari tingginya segini, lebarnya segini. Jadi pokoknya ya sangat kecil gitu. Dan kami harus berusaha menyusun baju kami berdua untuk lemari yang sekecil itu. Gitu. Jadi nggak harus tambah lemari untuk baju-baju kami begitu ya. Jadi adik saya itu sangat rapi orangnya. Jadi baju itu benar-benar presisi. Dia itu mengaturnya sehingga pakaian kami yang lumayan banyak ya lemari kecil. Jadi pakaian kami itu ya dia tersusun pokoknya bagaimana caranya masuk. Nah jadi itu alasannya kenapa saya melakukan hal itu. Jadi yang kedua adalah yang saya pikirkan tujuannya adalah kalau saya udah punya yang baru, mengapa saya harus menyayangkan yang lama? Ya. Yang ketiga, saya ingin mencoba pola hidup yang orang zaman sekarang katakan itu frugal living ya, mungkin ada yang pernah dengar frugal living ya. Ya ini tentunya masih mencoba. Jadi frugal living itu adalah pola hidup yang ya sederhana gitu, tidak harus berlebih-lebihan mencari sesuatu yang memang kita butuhkan, kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kalau memang ada sesuatu yang bisa di skip, mungkin di skip dulu. Jadi mencoba pola hidup yang demikian. Saya disclaimer Bapak Ibu ya, pola ini tidak harus ditiru ya. Setiap orang punya pandangan masing-masing tentang bagaimana mengatur kehidupannya. Poin yang ingin saya tekankan adalah kalau saya udah punya yang baru yang saya tekankan, mengapa saya harus menyayangkan lama? Kalau memang ada kalanya kita itu harus memanage sesuatu yang sudah ada yang kita punya dan kita menjaganya. Tapi ada kalanya kita tuh harus melepaskan sesuatu yang memang ya sudah ada yang baru, kita harus merelakan yang lama itu. Ya. Hati-hati jangan disalahartikan ya dan jangan sembarangan diterapkan untuk contoh-contoh yang lain. Jangan pula pas pulang dari gereja lihat motor lama ya. Wah, ini kayak udah lama nih motor nih. Kudu diganti nih. Ya. Terus lihat HP, aduh kayaknya HP udah lama nih gitu ya. Kayaknya tadi udah dengar khotbah gitu ya. Jangan menyayangkan yang lama ya. Jangan gitu juga. Bagi yang punya pasangan coba lihat pasangannya. Ya. Coba katakan I love you forever. Ya. Jangan minta ganti. Ya, jadi jangan disembarang menerapkan pola ini untuk sesuatu yang lain. Ini berlaku untuk contoh yang saya sampaikan saja. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi jangan menerapkan yang lain. Saya enggak bertanggung jawab. Tiba-tiba ada motor baru, mobil baru, di rumah HP baru ya, saya enggak ikut-ikutan. Mungkin boleh bagi ke saya, supaya saya lepaskan yang lama. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin membahas kitab Kolose ya, yang menjadi bacaan kita hari ini.
Kitab Kolose ini biasa disebut juga a book of connection atau surat koneksi, ya. Karena di surat ini Paulus berbicara tentang koneksi atau hubungan. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuhnya, anggota-anggota tubuh daripada Kristus. Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan di pasal berikutnya Paulus berbicara tentang hubungan suami istri, ya, orang tua dan anak, tuan dan hamba. Jadi di dalam kitab Kolose ini Paulus berbicara tentang banyak sekali hubungan, ya. Yang pertama-tama dia menekankan bahwa Yesus itu adalah kepala, dia adalah yang sulung. Dia harus menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Apa yang Yesus lakukan sebagai kepala, seharusnya kita sebagai anggota tubuh harus lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita sebagai kepala rumah tangga, seharusnya kita menolong anggota keluarga kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kira-kira itu yang ingin ditekankan oleh Paulus, ya. Orang tua dan anak, bahkan kalau kita ini adalah tuan, kita punya karyawan, kita punya anak buah, selayaknya kita juga meneladani Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi orang yang berdosa. Masa kita menindas orang yang ada di bawah kita? Kira-kira demikian. Jadi di dalam bagian ini Paulus ingin mengajarkan tentang hubungan, ya, tentang koneksi, ya, satu dengan yang lain, mulai dari kita dengan Allah sampai kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara di Roma untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang tidak terfilter oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Jadi memang kadang-kadang, ya, ketika ada ajaran sesat itu muncul di satu tempat, tidak serta-merta itu jemaat atau gereja itu bisa menangkal, begitu ya. Ya, pada kondisi kita sekarang juga sebenarnya kita tahu ada ajaran-ajaran sesat di sekeliling kita. Ada organisasi-organisasi yang baru yang mirip dengan Kristen. Pada dasarnya ajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak serta-merta kita itu bisa menolaknya. Dan jemaat itu tidak serta-merta mampu memfilter ajaran-ajaran yang bermunculan pada saat itu. Jadi jemaat Kolose itu seperti kecolongan, ya, seperti ada sesuatu yang mereka tidak duga terjadi dan berkembang di dalam jemaat. Mereka hidup dalam sinkritisme, ya. Jadi mereka itu sinkritisme itu mencampur adukan ajaran-ajaran yang mereka terima, yaitu ajaran-ajaran filsafat, paham-paham agama pagan dan iman Kristen mereka. Jadi ajaran-ajaran ini mereka campur. Jadi mereka nggak murni hidup di dalam kekristenan, tetapi mulai mencampurkan. Kalau dulu ajaran filsafat yang kita terima begini, ya, ajaran-ajaran agama nenek moyang kita terima begini, dicampur-campurkan. Ya, istilahnya supaya mungkin bisa lebih diterima begitu, ya. Jadi mereka tuh mencampur-campurkan. Dan mereka masih ada juga yang percaya dengan roh-roh nenek moyang. Ya, dan akhirnya ada juga yang kembali seperti dulu. Dan kalau yang ekstrimnya, ya mereka itu jadi menekankan ibadah yang lahiriah. Jadi mereka menekankan sunat dan lain. Pokoknya semua paham itu berkembang dan bercampur di jemaat di Kolose ini. Ya memang dahulu saudara, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka belum percaya pada Tuhan, mereka hidup dengan cara yang demikian. Mereka itu latar belakangnya demikian. Mereka udah terbiasa dengan pola hidup yang demikian. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka sudah meninggalkan pola hidup yang lama itu, cara hidup yang lama itu. Mereka mencoba, ya, cara hidup yang baru sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang mereka terima dari para misionaris yang mengajar mereka pada saat itu. Nah, Paulus dalam pasal pertama, Bapak Ibu, memuji orang-orang Kolose tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan kasih mereka kepada sesama. Saya bacakan sedikit, ya, di dalam Kolose pasal pertama ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap sesama orang kudus. Paulus itu memuji mereka luar biasa. Teladan hidup kalian, ketika kalian sudah percaya pada Yesus, kalian hidupnya berubah.
gitu ya. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka mulai ya terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang ada. Ya, Paulus katakan ini enggak benar. Ini udah enggak benar ini, ya. Karena itu Paulus mengingatkan mereka tentang keutamaan Kristus. Kristus di atas segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya, ya. Supremasi Kristus, ya. Yesus adalah yang sulung, ya, yang pertama, yang utama. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ini ada, Dia adalah Allah yang sudah eksis. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus melalui Dia manusia diperdamaikan dengan Allah. Jadi ketika kita mengenal Kristus yang adalah lebih daripada segala sesuatu, kenapa kita harus butuh yang lain, kata Paulus? Kita gak butuh lagi yang lain. Yesus itu di atas segala-galanya. Dia sebelum segala sesuatu ada, yang mungkin dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Korintus pada saat itu. Yesus sudah terlebih dahulu ada. Dia ciptakan segala sesuatu. Ketika kamu percaya pada Yesus, kata Paulus, kamu gak perlu lagi yang lain. Gak perlu lagi campur-campur dengan yang lain. Ya gak perlu lagi. Yesus adalah segala-galanya. Karena itu Paulus katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Paulus katakan, tinggalkan, buang semuanya itu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Paulus tahu siapa jemaat Kolose, ya, dia sedikit banyak mengenal, sekalipun Paulus belum pernah berjumpa dengan orang Kolose secara langsung. Dan jemaat Kolose bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus, gitu ya, karena sebelum Paulus ada memang jemaat ini sudah ada. Jadi ada misionaris-misionaris yang datang di sana, salah satunya adalah Epafras, ya, yang adalah rekan pelayanan Paulus yang selalu menceritakan tentang iman orang-orang di Kolose ini. Dulu mereka memang hidup dengan cara yang demikian, kata Epafras kepada Paulus. Tetapi ya mereka telah meninggalkan itu lama. Ya karena mereka percaya kepada Kristus. Dan ketika mereka sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, datang ajaran sesat, tapi ada juga yang mulai terpengaruh. Ya, dan Paulus merasa bertanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama itu dan menjalani hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, sebab Yesus telah mati untukmu, kata Paulus. Paulus mengingatkan lagi, kamu itu telah ditebus oleh Kristus. Kenapa kamu kembali lagi dengan cara yang lama? Itu seperti kita menyalibkan Kristus lagi. Itu seperti kita sedang melukai Kristus lagi berkali-kali di dalam kehidupan kita. Inti dari nasihat Paulus itu ada dua, ya. Yang pertama itu matikanlah dan buanglah cara hidupmu yang lama, yang duniawi. Yang kedua adalah kenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ya, artinya harus ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak boleh lagi kembali kepada cara hidup yang lama. Kalau kamu sudah menerima Kristus, kamu harus buang yang lama itu dan kenakan yang baru. Ya, pakai yang baru. Jangan lagi kamu menyayangkan yang lama itu, karena kamu sudah punya Kristus. Apa yang harus berubah dan mengapa harus berubah? Jadi kita harus tinggalkan yang lama, hidup yang baru. Pertanyaannya adalah apa yang berubah dan mengapa harus berubah? Yang pertama itu adalah identitas. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada yang lain dengan saya?
Ya, saya hari ini pakai baju batik yang sudah tidak asing lagi di kalangan Kalam Kudus. Ketika saya datang, ya, orang langsung lihat saya senyum. Kok pakai baju Kalam Kudus? Semua yang lihat saya begitu. Ya, ini bukan hanya sekedar baju, Bapak Ibu. Ya, ini bukan hanya sekedar penutup tubuh, bukan hanya sekedar seragam supaya terlihat kompak. Baju ini adalah identitas, ya. Baju ini adalah identitas. Bagi sebagian orang yang tinggal sini, apalagi jemaat Tuhan di sini, tanpa saya harus memberitahu ini baju apa, sudah tahu ini baju Kalam Kudus. Saya nggak perlu kasih tahu ke Bapak Ibu, ini baju Kalam Kudus loh. Nggak perlu. Orang langsung lihat tahu itu baju Kalam Kudus. Ya, karena ini identitas, ini bukan hanya baju menutupi tubuh saya, bukan. Ini ada identitas di dalamnya. Saya nggak perlu bercerita banyak tentang ini. Ini udah menceritakan kepada Bapak Ibu, sudah kasih tahu ini identitas. Tidak semua orang punya dan boleh pakai baju ini. Hanya orang-orang tertentu, ya, yang punya baju ini. Kalau enggak guru, murid. Terus saya kok punya? Minjem. Karena saya bukan murid dan bukan guru. Saya minjamnya ke Pak Yansen. Sampai saya minta izin. Saya tanya juga, Pak Yansen, ada baju Kalam Kudus enggak? Batik Kalam Kudus enggak? Yang warnanya putih. Karena ini dipakai oleh guru dan murid. Nanti saya cari dulu, kata Pak Yansen, ya. Mau yang mana katanya? Saya bilang yang putih. Jadi saya minta izin, saya bilang saya mau pakai baju ini karena saya mau dipakai untuk cerita firman Tuhan hari ini, untuk ilustrasi firman Tuhan. Karena saya bukan punya, karena saya nggak punya, jadi saya harus minjem. Saya harus minta izin kepada yang punya. Dan pasti ketika Bapak Ibu melihat saya aneh kan hari ini kan, kok bisa-bisanya tuh orang pakai baju yang bukan milik dia, yang bukan identitasnya dia. Kok bisa pakai baju ini? Bu Maru bilang, udah nggak ada baju yang lain ya Pak? Iya, ya udah Bu Maru tadi bilang gitu ya. Iya, saya bilang saya nggak punya baju yang lain, dia bilang. Saya pakai ini saja. Iya, Musa bilang tadi, itu ada tulisan Kalam Kudusnya lagi katanya. Kayak gitu ya. Dan ada anak remaja yang ketawain saya, "Loh Bapak kok pakai baju Kalam Kudus?" Iya, karena ini memang bukan punya saya. Ketika saya pakai baju ini aneh bagi orang lain. Ini bukan identitas saya. Ini bukan saya yang sebenarnya. Saya nggak cocok pakai ini kalau saya memang tidak pada tempatnya. Bukan identitas saya. Nah, karena baju ini adalah identitas Kalam Kudus atau mempresentasikan Kalam Kudus, maka orang yang memakai baju ini punya kewajiban menjaga nama baik Kalam Kudus. Benar begitu? Punya kewajiban itu. Saya ada kewajiban kalau saya pakai baju ini harus menjaga nama baik. Karena saya memakai baju ini ada yang dibawa oleh saya, yaitu Kalam Kudus. Sebab segala tindakan yang dilakukan oleh orang yang memakai baju ini akan berpengaruh pada penilaian orang tentang Kalam Kudus. Seandainya ada guru yang memakai baju ini, pas lampu merah dia jalan, orang bilang itu siapa? Guru atau murid Kalam Kudus. Oh ternyata gitu ya, orang Kalam Kudus tuh gitu ya. Lampu merah, taunya berhenti. Ini jalan saja. Oh Kalam Kudus gitu ya. Seandainya saya pakai baju ini, saya bawa kantong plastik isi sampah, buang begitu saja, pakai baju ini. Orang tahu, oh ternyata gitu ya murid Kalam Kudus atau guru Kalam Kudus. Jadi segala tindakan yang saya lakukan ketika saya pakai baju yang mempresentasikan Kalam Kudus ini, orang akan tahu, oh gitu ya kelakuannya. Sebaliknya seandainya ada seorang murid atau guru yang memakai baju ini terkenal
dermawan, terkenal baik menolong orang. Ketika ada orang jatuh dia tolong, itu juga akan membawa nama baik Kalam Kudus. Oh, gurunya baik sekali, apalagi misalnya Vira. Wah, itu ternyata guru Kalam Kudus. Itu buktinya, itu seragamnya. Jadi apa yang saya pakai ini identitas saya. Itu akan membuat orang menilai saya berdasarkan identitas saya. Nah, tadi ketika saya sampaikan, respon orang melihat baju ini adalah ketawa ya. Ada yang ketawa, ada yang komen, oh kok pakai baju itu Kalam Kudus. Ada yang melihat, enggak komen sih, tapi kelihatan, saya tahu itu maksudnya mungkin, kok aneh sih pakai baju itu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sesuai dengan identitas saya. Bapak Ibu percaya atau tidak, seandainya kita menjalani hidup kita tidak sesuai dengan identitas kita, maka orang akan ketawakan kita. Orang akan melihat aneh ya, orang itu berlaku kayak gitu, tidak sesuai dengan identitasnya. Identitas kita ini adalah murid Kristus. Saya enggak panjang-panjang tentang ini ya, baju ini ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut. Identitas kita ini adalah murid Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita membawa nama Kristus. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Identitas sebagai seorang murid akan diukur dengan perbuatan. Apakah sesuai atau tidak, serupa atau tidak dengan Kristus. Orang akan melihat, oh orang Kristen begitu ya cara kelakuan. Menjadi murid Kristus itu adalah identitas, artinya kita ini mengikatkan diri dengan Kristus. Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita yang lama dan hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan yang berkenan kepada Allah. Tanggung jawab kita adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Seorang yang hidupnya tidak sesuai atau tidak meneladani Kristus tidak layak disebut murid Kristus. Karena itu akan terlihat aneh oleh orang lain. Itu enggak sesuai dengan identitasmu. Orang akan melihat aneh, orang akan ketawakan kita. Ini tidak sesuai dengan identitas kita. Jadi KTP Kristen tidak bisa disebut murid Kristus. Kelakuannya lah yang akan bercerita kepada orang lain. Ya. Jadi yang pertama, yang berubah itu adalah identitas kita. Yang kedua, mengapa harus berubah? Karena perbuatan duniawi akan mendatangkan murka Allah. Saya akan bacakan lagi ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mengapa kita harus berubah? Karena setiap perbuatan duniawi itu akan mendatangkan murka Allah, kata firman Tuhan. Setiap perbuatan dosa akan mendatangkan konsekuensi bagi orang yang melakukannya. Perbuatan dosa seperti yang disebutkan oleh Paulus, yaitu percabulan, ya, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, hawa nafsu dan nafsu jahat dan lain sebagainya itu akan mendatangkan hukuman Allah bagi orang-orang yang melakukannya. Orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan dihukum. Itu udah pasti. Ya. Karena upah dosa ialah maut. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu seorang itu percaya sungguh-sungguh kepada Kristus atau tidak? Caranya adalah jika orang itu mengaku percaya tetapi cara hidupnya, sifatnya ya tidak mengalami perubahan sama sekali, maka itu tandanya bahwa ia belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dulu serakah, sekarang tetap serakah. Ya dulu suka fitnah gitu ya, sekarang tetap suka memfitnah orang. Dulu suka berkata-kata kotor, menyakiti orang dengan perkataannya, sekarang tetap ya. Maka orang itu belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang masih hidup dengan karakter seperti ini, bagaimana mungkin
bisa berkata dia sudah percaya kepada Kristus? Karena tidak ada perubahannya. Ya memang orang bilang tuh perubahan itu tahap demi tahap, itu benar. Tapi kalau enggak berubah, berarti dia enggak percaya sungguh-sungguh. Kalau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ada perubahan. Walaupun sedikit demi sedikit, bertahap demi setahap. Percaya itu bukan hanya sekedar kata, tetapi menyangkut seluruh hidup melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Perbuatan dosa apapun itu pasti akan mendatangkan hukuman Allah jika kita tidak benar-benar bertobat dan hidup baru. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus ada perubahan? Karena kalau enggak, maka perbuatan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita semua. Tapi kan saya sudah percaya pada Tuhan. Ya, bukan hanya dengan mulut, tetapi harus dengan seluruh tindakan di dalam kehidupan kita. Mungkin bertahap, mungkin pelan-pelan, tapi harus ada perubahan. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Panggilan setiap hidup orang percaya. Yang mengapa kita harus berubah? Karena ini panggilan kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Ya, panggilan setiap orang percaya adalah menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Sebab umat Allah adalah wakil Allah di bumi untuk menyaksikan tentang Allah kepada setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Di dalam kekristenan itu ada misi. Di dalam misi itu ada dua. Yang pertama itu adalah pergi dan beritakan. Pergi keluar dan beritakan. Yang kedua adalah datang dan lihatlah. Orang datang melihat cara hidup orang Kristen. Itu yang tadi saya bahas. Itu tentang identitas kita. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi selain kita keluar memberitakan, orang datang lihat cara hidup kita. Ya, maksudnya ya orang menyaksikan hidup kita. Maksudnya apa? Yang pertama, kita bisa pergi keluar memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengarkan Injil agar mereka bisa percaya dan diselamatkan. Orang mendengar Kristus ya dari mulut kita dan dari pemberitaan yang kita sampaikan. Namun yang kedua, ya, orang bisa melihat Kristus dari teladan hidup kita. Baik itu dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam menjalankan bisnis kita, di dalam keluarga kita, gitu ya. Jadi orang melihat bahwa ini adalah teladan hidup Kristen. Hidup Kristen dicontohkan oleh orang itu. Salah satu kitab yang jarang kita bahas di gereja itu adalah kitab Kidung Agung, ya. Jarang sekali. Ya, saya hampir 2 tahun di sini belum pernah mengkhotbahkan Kidung Agung. Ya, kita di dalam menyusun tema-tema untuk khotbah setahun atau renungan apapun gitu yang kita coba persiapkan itu rasanya nggak ada dari kitab Kidung Agung. Ya, jadi alasannya karena kitab Kidung Agung ini ya cukup spesifik untuk tema tertentu dan cukup sulit untuk dikhotbahkan, ya. Padahal kitab ini ya sama kualitasnya dengan firman Tuhan yang lain, sama dengan ayat yang kita baca tadi Kolose dan lain sebagainya. Tetapi tingkat kesulitannya untuk menyampaikannya itu lumayan dan memang dia spesifik untuk tema tertentu, keluarga dan kasih sayang, begitu ya. Nah Bapak Ibu, inti dari kitab Kidung Agung adalah bagaimana pasangan suami istri yang takut akan Tuhan menikmati hubungan mereka. Suami istri memiliki hubungan yang harmonis sehingga hidup mereka, hidup rumah tangga mereka menjadi kesaksian bagi orang yang menyaksikan hidup mereka, keluarga mereka. Sehingga mereka ketika melihat kesaksian hidup keluarga A, B, dan C yang adalah orang Kristen, mereka tertarik dengan Kristus. Apa yang menyebabkan keluarga ini bisa begitu? Jadi orang tuh tertarik. Jadi di dalam Kidung Agung itu ingin menolong pasangan itu untuk memiliki hubungan
satu dengan lainnya itu menikmati hubungan mereka sehingga terjadi harmonis. Dan itu muncul keluar, orang menyaksikan keluarga itu. Itu yang ingin diajarkan di dalam kitab Kidung Agung. Panggilan hidup orang percaya adalah bersaksi. Bersaksi itu bisa keluar, bisa juga melalui dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, dua-duanya mudah dan dua-duanya sulit kalau kita tidak terbiasa untuk berbicara Injil pada orang lain yang kita nggak kenal. Itu kalau kita dibiasa itu gampang, tapi kalau enggak itu berat mulut kita untuk berbicara. Kita takut ditolak, takut dimusuhi begitu ya, takut dianggap kristenisasi dan lain sebagainya, sehingga kita nggak berani untuk cerita. Dan untuk mempresentasikan hidup kita, keluarga kita seperti keluarga yang diharapkan oleh Kristus itu juga nggak mudah. Karena banyak pergumulan dalam keluarga kita. Kita masing-masing yang punya keluarga tuh tahu apa pergumulan dalam keluarganya masing-masing, itu nggak mudah juga. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita dan mengingatkan bahwa hidup kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri. Makanya tadi itu, kita tuh harus melihat hubungan antara Kristus jemaat dengan sesama jemaat dan kepada orang yang di bawah. Kalau kita hubungannya dengan Tuhan sudah baik, diharapkan nanti dengan sendirinya hubungan di bawah itu sudah baik. Jadi dimulai dengan siapa? Diri saya sendiri dulu. Mulai perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nanti kita yang lainnya baru bisa menyusul. Kalau ini belum baik, yang lainnya mustahil terjadi. Kesimpulannya Bapak Ibu, percaya pada Yesus tidak cukup hanya dengan kata-kata, ya, tapi harus disertai dengan perubahan seluruh hidup kita yang lama melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Percaya tanpa perbuatan adalah kebohongan dan kesia-siaan, sebab Allah menuntut pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja tanpa arti dan tanpa perubahan apapun dalam hidup kita. Ingat, identitas kita, murid Kristus. Dimanapun kita berada, orang akan melihat cara hidup kita. Jadi mulai hari ini bukan untuk pencitraan ya, karena kita kan nggak dipilih untuk jadi presiden ya, nggak perlu pencitraan. Tetapi biarlah hidup kita benar-benar berubah sehingga orang menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, boleh diingatkan akan firman Tuhan bahwa kami adalah murid Kristus. Biarlah kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami yang mungkin selama ini keras hati, sering melukai orang lain dengan perkataan kami atau tindakan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berubah, meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami penuh dengan kelemahan, kami butuhkan Tuhan menjamah hati dan hidup kami supaya kami berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun kalau ada dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.